Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazzamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la nabiyya ba'dah. Thumma amma ba'du, pagi hari ini kita akan meneruskan meneliti firman Allah ayat kursi, yaitu kalimah qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Terjemahan makna ayat, Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang meliputi segala sesuatu, yang meliputi segala ciptaannya, al-kainat, segala yang mawjudat, sama ada yang telah lalu ataupun yang sekarang sedang berlaku ataupun yang akan datang. Allah Subhanahu wa ta'ala ilmunya juga mencakup perkara-perkara dunyawiyah dan juga perkara-perkara ukhrawiyah ataupun akhirat. Sesungguhnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas kerana tidak diawali dengan jahil, tidak diawali dengan adamul ilmi, ketiadaan ilmu. Sebaliknya ia menjadi sifat baginya, bahawa sejak azali Allah Subhanahu wa ta'ala ilmunya amat sangat luas. Segala sesuatu di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana di dalam ayat yang lain Allah memberitahukan kepada kita tentang para malaikat alaihimussalam dalam surah Maryam, surah 19 ayat yang ke-64. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalik wa ma kana rabbuka nasiyya. Dan tidaklah kami, yakni malaikat Jibril, turun melainkan dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannya lah apa-apa yang ada di hadapan kita dan apa-apa yang di belakang kita dan apa-apa yang di antara keduanya, dan tidaklah Rabbmu lupa. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada nihayahnya, tidak ada penghujungnya, tidak ada hadnya. Oleh itu, ketika Musa alaihissalam bersama Khidir alaihissalam dalam perjalanan itu, ada seekor burung yang terbang di atas ocean, ya. Lalu burung itu minum dari air laut tersebut. Maka kata Khidir, ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmillah illa kama naqasa hadzal usfur min hadzal bahr. Wahai Musa, sesungguhnya perbandingan ilmu Allah dengan apa yang Allah berikan kepada saya dan juga kepada kamu adalah seperti seekor burung ini, yang kamu nampak dia mau apa? Meminum air daripada laut.
seperti itu, apakah kamu nampak laut itu nampak kurang isi padu air laut itu kerana diminum seekor burung itu? Maka demikianlah ilmu Allah itu. Kalau ia diumpamakan seperti lautan yang luas terbentang, sementara ilmu yang Allah berikan kepada kita hanyalah sedikit sekali. Atau ilmu Allah Subhanahu wa taala yang diberitahukan kepada kita begitu sedikit sekali. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dalam surah 17 ayat yang ke-85. Baik. Tidaklah kamu diberi ilmu melainkan hanya sedikit sahaja dari ilmu Allah yang tiada bertepi itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi pada Allah. Hatta kerlingan mata seseorang pun diketahui oleh Allah. Hatta apa yang ada di dalam hati seseorang pun diketahui oleh Allah. Dalam surah Mu'min atau surah Ghafir ayat 19 itu, pada surah yang ke-40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-19, Bismillahirrahmanirrahim, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia, yakni Allah, mengetahui pandangan mata yang khianat, yakni pandangan yang terlarang, dan apa yang disembunyikan oleh hati seseorang. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan makhluk, mereka walaupun sekarang mereka ada ilmu, tapi sebelumnya mereka tidak ada ilmu. Seperti kita hari ini. Anda hari ini banyak ilmu pengetahuan yang Anda tahu, tapi ia diawali dengan tidak tahu. Ketika kita lahir, kita tidak tahu apa-apa. Dalam surah yang ke-16 ya, ayat 78 yang selalu kita rujuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Itu kalimahnya, la ta'lamuna syai'a. Surah 16 ayat 78. Dan Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu semasa kamu baru lahir. La ta'lamuna syai'a. Kamu tidak tahu sesuatu apapun. Kamu tak tahu apa-apa. Kemudian Allah telah menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan akal ataupun hati, agar kamu bersyukur kepada Allah. Lalu dengan secara beransur-ansur, dengan kuasa Allah dan rahmatnya kepada kamu, kamu mula belajar dan memahami sesuatu, hingga ke peringkat kamu sarjana, doktor falsafah dalam bidang-bidang tertentu. Namun nanti ilmu yang pernah kamu ketahui itu akan berkurang sedikit demi sedikit, yang akhirnya mungkin sampai ke peringkat kamu pun tak tahu nama kamu sendiri. Sampai ke peringkat itu.
yang disebut Ardhalul Umr dalam surah 22 ayat yang kelima. Likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Surah Al-Hajj ayat yang kelima. Qalahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah linubayyina lakum wa nuqiru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma, lebih kurang 9 bulan. Thumma nukhrijukum tifla, yang kamu tidak tahu apa-apa. Thumma litablughu ashuddakum, sehingga kamu dewasa. Wa minkum, ada di antara kamu may yutawaffa, ada yang diwafatkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu mudanya, itu semasa dewasa. Wa minkum may yuraddu ila ardhalil umur, dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan usianya 80 lebih, 90 atau 100 tahun, ila ardhalil umur, sehingga kamu nyanyuk atau pikun. Likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya pernah diketahuinya. Demikian proses ilmu manusia, dari tidak tahu kemudian tahu sedikit yang Allah anugerahkan kepadanya, dan kemudian kembali tidak tahu apa-apa. Mudah-mudahan kita tidak sampai ke peringkat usia nyanyuk atau pikun. Tidak dapat dibayangkan kalau suami istri dua-duanya nyanyuk dan pikun. Luar biasa. Barangkali kalau jumpa di depan rumah pun, siapa you? Dan ditanya mana katanya alamat rumah ini. Padahal itu member sebetulnya, berdua tu. Na'udzubillah. Allahumma inna na'udzubika min an nuradda ila ardhalil umur. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada mencapai usia nyanyuk. Allahumma amin ya Rabb. Taib. Jadi kalau begitulah realiti kita, maka manusia tidak layak sombong dan bongkak angkuh dengan ilmu yang ada. Tidak layak sama sekali. Sebaliknya, ilmu sebagai salah satu di antara nikmat-nikmat Allah yang besar yang dianugerahkan kepada seseorang, hendaknya ilmu itu dimanfaatkan dan memberi manfaat kepada orang lain. Kita tahu di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Atau di dalam doa yang lain, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, ajarkanlah kepada saya ilmu yang bermanfaat, dan manfaatkanlah apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Pada doa yang lain, Nabi mohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha', dan sebagainya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ilmu sebagai anugerah yang besar yang Allah anugerahkan kepada seseorang, ia akan membawa sama ada kepada kebaikan atau sebaliknya. Sama ada ilmu itu akan membawa ke dalam syurga atau sebaliknya. Terserah kepada orang itu. Namun tentu saja di sana ada syurut atau syarat-syarat tertentu untuk kita miliki agar dianugerahkan Allah ilmu yang bermanfaat. Kerana ia ilmu merupakan salah satu di antara nikmat Allah. Sedang setiap nikmat Allah itu pasti akan diminta pertanggungjawaban. Maka di antara 4 pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah di hari kiamat nanti kepada tiap-tiap orang sebelum kakinya melangkah, sama ada ke dalam syurga ataupun neraka, pertanyaan yang keempat ialah
wa an ilmihi fima amila bihi. Atau kama qala Rasulullah, Allah akan bertanya kepada orang itu tentang ilmunya, apa yang dia buat dengan ilmu itu. Kalau orang dianugerahkan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, dan ketika dia di dunia mengamalkan ilmu itu, mengajak orang lain kepada ilmu yang nafi' itu, walaupun dia sudah meninggal dunia, maka ilmunya itu tetap manfaat dan pahala ganjarannya mendatanginya di dalam alam barzakh. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insan inqata 'amaluhu illa min thalathin." Apabila seorang manusia meninggal dunia, terhenti semua aktivitinya melainkan 3 perkara. Salah satunya ialah aw ilmin yuntafa'u bihi. Baik. Itu perbezaan sedikit sebanyak tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas dan tidak bertepi itu dibandingkan dengan ilmu yang Allah berikan kepada makhluknya. So Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dari surat Aqidah, Tuhan yang punya sifat seperti ini, Rabb yang punya sifat seperti ini adalah Rabb yang paling layak untuk disembah dan diibadati. Karena Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia selain daripada Allah tidak tahu apa-apa. Apa yang mereka tahu? Tanyalah kepada berhala-berhala, setinggi manapun, sebesar manapun berhala itu, tanya pada dia, apa yang you all tahu? You sedar tak you ni dibuat daripada batu, dibuat daripada kayu? Ada pernah bincang-bincang ke dengan mana-mana Tuhan yang dipersembah oleh manusia, yang disembah oleh manusia? Siapa tanya? Okay. Tak penat ke you ni senyum aja selamanya? Misalnya kan? Cobalah bincang. La ya'lamu syai'an. Jadi dari sudut ini, dari sudut aqidah, Rabb atau Tuhan yang berhak disembah, diibadati ialah yang mengetahui segala sesuatu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Itu dari sudut aqidah. Maka Tuhan yang tidak bersifat seperti ini tidak layak untuk disembah. Kemudian keduanya, ayat ini juga memberikan sama ada encouragement or discouragement. Encouragement bagi orang-orang yang beriman supaya mereka sentiasa sedar bahawa apa saja yang mereka lakukan diketahui oleh Allah, artinya direkod, dicatat oleh Allah dan dibalas dengan balasan yang baik. Maka ayat ini akan mendorong si mukmin untuk selalu melakukan perkara-perkara yang disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keduanya, dia akan selalu menjadi aktivis untuk melakukan kebaikan dimanapun dia berada. Dan yang ketiganya, yakni dia tahu bahawa semua aktiviti dan apa yang dilakukannya itu mesti benar-benar khalisan liwajhillah, ikhlas semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya seorang mukmin akan selalu terus-terusan dalam kebaikan. Sebaliknya, ayat ini juga memberikan warning atau discouragement ataupun disebut tarhib, supaya kita sebagai mukmin sedar bahawa tiada sesuatu yang tersembunyi pada pandangan dan ilmu Allah. Maka seorang mukmin akan restrain himself dari melakukan kejahatan ataupun maksiat. So ini sebagai satu warning bahawa apapun yang dilakukan oleh manusia diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud diketahui, direkod dan akan mendapat balasan setimpal dengan amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik, maka mendapat balasan yang baik. Jika amalannya jahat atau buruk, maka dia pun akan mendapatkan punishment ataupun iqab, hukuman dari Allah setimpal dengan kejahatannya itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi cukup ini akidah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, bukan sebuah berita. Tetapi ini ada encouragement pada waktu yang sama juga discouragement. Jika seorang mukmin kemudian berikutnya akan selalu seorang mukmin mengingat apa yang sudah dilakukannya dahulu daripada kejahatan terutamanya. Apa yang kita ingat barangkali hanya sedikit, tapi apa yang telah kita lakukan sebelum hari ini
dan sebelumnya lagi sudah ada rekodnya pada sisi Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, yang di belakang dan yang di hadapan juga seperti itu, tanpa ada hadnya. Maka seorang mukmin ada baiknya dia selalu melihat cermin, ya. Maksud saya kalau kita naik kereta ni ada cermin di tengah-tengah tu kan, di dalam kan. Untuk apa tujuannya itu? Antara lain untuk tengok di belakang. Ada baiknya kita dalam hidup ini selalu tengok, bukan jangan pandang belakang, tapi memang mesti pandang belakang dalam konteks untuk melakukan muhasabatun nafs, untuk selalu muhasabah, ya, menilai diri kita, apa yang sudah lalu dan yang akan datang kita tidak tahu berapa lama. Maka ia akan mendorong si mukmin untuk selalu menggunakan masanya dengan sebaik-baiknya, agar setiap saat yang dilaluinya itu memproduk sesuatu yang memberi kebaikan untuk dirinya, sama ada untuk kehidupan duniawiyah ini ataupun kehidupan ukhrawiyah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Fa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian lafaz yang berikutnya, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Subhanallahil karim. Kerana ilmu Allah yang maha luas itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperlihatkan, tidak akan memberitahukan kepada seorang pun tentang ilmunya yang maha luas itu, kecuali pada sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan tidak ada seorang pun makhluk yang mengetahui kadar ilmu Allah Subhanahu wa taala, melainkan apa yang dibagi tahu olehnya kepada sesiapa yang dikehendakinya, itu pun hanya sedikit sahaja. Wala yahituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ya, tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah. Tak ada yang kita tahu daripada ilmu Allah melainkan apa yang diajarkan. Seperti antara makhluk Allah yang paling a'lamul makhluqat, makhluk yang paling tahu dari dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain yang dikurniakan Allah ilmu kepada mereka ialah para malaikat dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Namun walau begitu, ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kepada malaikat untuk menjelaskan apa-apa yang ada di dalam syurga, maka mereka mengucapkan dengan penuh tawadhu' dan adab di hadapan Rabbul Izzati wal Jalal, Subhanak. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa mereka tidak mengetahui melainkan apa yang Allah beritahukan kepada mereka. Okey. Dan pernyataan malaikat ni ada di dalam surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah ke ayat yang ke-30 berapa tu? Para malaikat mereka mengatakan di sini, qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayat 32. Demikian a'lamu makhluqatillah, makhluk yang paling tahu di kalangan makhluk-makhluk Allah para malaikat dan para rasul. Niat pengetahuan mereka itu pun hanyalah sedikit. Mereka mengucapkan subhanak, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak ada ilmu, illa ma 'allamtana, melainkan apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Demikian sifat tawadhu'
a'lamu makhluqatillah, maka kita pun mestilah mengikuti sifat yang mulia ini, supaya kita selalu merasa bahawa diri kita masih jahil, dan apa yang kita ketahui hanyalah sedikit sekali. Maka ia akan mendorong kita untuk selalu menuntut dan mencari ilmu. Imam Malik rahimahullah mengatakan, barang siapa yang mendakwa dirinya tahu, mengatakan bahawa dia rajulun alim, dia seorang yang alim, maka ketahuilah sesungguhnya dia orang yang jahil. Siapa yang mendakwa dirinya alim, sesungguhnya dia adalah orang yang jahil. Jadi itu adab para ulama kita terdahulu, supaya jangan bongkak lagi sombong, na'udzubillah, dengan ilmu yang ada. Bila merasa ilmu, pada diri kita merasa ilmu kita sangat sedikit, maka perasaan itu akan mendorong kita untuk terus belajar. Mula daripada cradle, ya, minal mahdi ilal lahdi. Maknanya belajar, ya, di dalam Islam itu sifatnya berterusan sepanjang hayat. Berterusan. Jangan ada di antara kita yang merasa dah cukup dengan apa yang ada. Nah, sebenarnya sangat sedikit. Dahlah ilmu itu sedikit, na'udzubillah, malas pula lagi mencarinya. Okey. Dan yang sedikit itu pula sombong, na'udzubillah min dzalik. Maka janganlah seperti itu. Kita mesti menjadi orang-orang yang mutawadhi', selalu tawadhu', bahawa masih banyak perkara yang belum kita ketahui. Demikian kalau itu malaikat mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, bagaimana pula dengan kita? Bagaimana pula dengan kita? Tidak mungkin pengetahuan kita akan menyamai ilmu yang Allah beritahukan kepada para malaikat. Tidak mungkin. Jadi ada ilmu Allah yang tiada diberitahukan kepada para malaikat, tapi diberitahu kepada manusia. Begitu sebaliknya. Oleh itu, ketika seseorang dia mengetahui sesuatu, pada waktu yang sama dia pun tidak tahu sesuatu. Maka di sini harus selalu adanya upaya atau usaha dan semangat untuk talabul ilmi. Karena kita semua tahu bahawa antara ibadah yang besar nilainya pada sisi Allah ialah menuntut ilmu. Kama qala Rasul, banyak sekali hadis atau ayat Al-Quran tentang hal itu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dalam kitab hadis 40 Nawawi itu. Barang siapa yang meniti satu jalan dan tujuannya untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju syurga. Jadi menuntut ilmu adalah ibadah, termasuk ibadah yang sangat tinggi nilainya pada sisi Allah, yaitu talabul ilmi. Nabi selalu memuji kalau ada para sahabat datang kepada Rasul untuk belajar, dengan mengatakan, selamat datang kepada talibul ilmi, kepada orang yang menuntut, kepada pelajar yang ingin mencari ilmu. Demikian para sahabat, semangat yang ada pada mereka dalam menuntut ilmu tidak pernah redup, sentiasa berkobar untuk mengetahui sesuatu yang belum mereka ketahui. Baik, jadi balik lagi di sini, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Subhanallah, begitu luas sekali ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ia tidak ada seorang pun makhluk yang mengetahui apa-apa dari Allah melainkan apa yang dikehendakinya oleh Allah untuk dibagi tahu kepada manusia. Dan ilmu Allah yang diberitahukan kepada manusia amat sangat sedikit dan sesuai untuk mereka sebagai manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Dan ilmu yang sedikit itu jika sekiranya dituntut dan diamalkan dengan penuh ikhlas, maka insya-Allah taala ilmu itu akan menjadi sebab mukmin mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu jangan mencari ilmu dengan tujuan untuk menyombongkan diri. Jangan mencari ilmu dengan tujuan
untuk menjadi selebriti atau glamour Jangan menuntut ilmu dengan tujuan untuk mendebat para ulama. Jangan pula menuntut ilmu untuk tujuan merendahkan orang-orang yang jahil. Tetapi tuntutlah ilmu sebagai ibadah, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa-apa saja amalan tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala dalam ayat yang selalu kita rujuk, surah 47 ayat yang ke 24, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa Imam Al-Bukhari, semoga Allah merahmatinya, menjadikan ayat itu sebagai topik dalam kitab Sahih Bukhari volume yang pertama, yaitu Kitabul Ilmi, The Book of Knowledge. Beliau mengatakan babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ini adalah satu bab menjelaskan tentang ilmu lebih dahulu sebelum bercakap dan sebelum beramal. Surah 47 ayat 19. Ya. Sebenarnya saya sengaja disebut 24. Rupanya masih ada yang belum sedar. Terima kasih kerana belum sedar. Taib. Taib. Jadi sekali lagi kata Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Ilmu sebelum ilmu dahulu, sebelum bercakap dan sebelum beramal. Mesti ada ilmu lebih dahulu. Okay. Ayat yang pertama yang Allah perintahkan kepada Rasul, Iqra. Itu kunci ilmu. Kalau Rasul SAW diperintah oleh Allah untuk membaca, dan tidak ada kalimah dalam bahasa Arab yang mencakup pemahaman ilmu kecuali kalimah Iqra. Okay. Bacalah. Nabi terus membaca dan membacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Nabi sendiri belajar. Nabi punya tok guru Rasul ialah Jibril AS. Bagaimana pula dengan kita? Teruslah belajar. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah kunci ilmu, yaitu membaca. Dan membaca atas nama Allah dengan bismillah, supaya ilmu itu diberkati. Dan tujuan menuntut ilmu ialah untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengenali agama, untuk mengetahui antara yang hak dari yang batil. Dan selanjutnya, ilmu yang pertama dan utama ialah ilmu tentang ma'rifatullah, mengenali Allah, ma'rifatud din, tentang agama. Ini adalah ilmu yang pertama dan utama, yang menjadi kewajiban dan fardhu ain kepada setiap muslimin dan muslimat. Oleh itu tidak ada ibadah, tidak ada majlis yang lebih hargai dan lebih tinggi nilainya pada sisi Allah selain pada majlis ilmu. Ini termasuk majalisul abrar, majlis orang-orang yang baik, ya, orang-orang al-abrar. Jadi kita balik lagi tadi, wala yahituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Nah, ini menunjukkan qudratullah Subhanahu wa ta'ala, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu hebat sekali. Ya, segala sesuatu pada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui apa saja perkara, sama ada yang kecil apalagi yang besar. Subhanallahil karim. Hatta Allah mengetahui daun kering yang jatuh di mana pun juga di atas muka bumi. So, Allah mengetahui kalau ada buah-buahan yang jatuh. Allah juga mengetahui. Bahkan Allah mendengar suara kaki semut yang sedang berjalan di atas batu yang licin. Itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana pula dengan amalan-amalan kita sebagai manusia? Oleh itu, salah satu keadaan pada hari kiamat, orang-orang mujrimun amat sangat terperanjat dengan penuh ketakutan ketika buku yang merekodkan amalan-amalan mereka dibentangkan di hadapan mereka.
Maka mereka begitu terperanjat dan mengatakan dalam surah Al-Kahfi, ya, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Okey, dan mereka mengatakan wa yaqulun ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Ayat yang ke 50 kah? 40 berapa? 49. Wa wudi'al kitab 49. Wa wudi'al kitab, maka dibentangkanlah kitab catatan amalan manusia nanti pada hari hisab. Fataral mujrimin, maka kamu akan melihat orang-orang mujrimin, kaki maksiat. Mujrim maknanya maksiat, dosa-dosa besar. Orang-orang yang melakukan kekufuran atau syirik atau nifaq. Fataral mujrimin musyfiqin, kamu lihat mereka dalam keadaan ketakutan, mimma fihi, dengan apa yang tercatat, termaktub, terrekod di dalam kitab tersebut. Dan mereka mengatakan dengan suara yang penuh penyesalan dan ketakutan, kata mereka, ma li hadzal kitab, Allah celakalah kami, ma li hadzal kitab, kitab apa ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, yang tidak meninggalkan apapun juga amalan-amalan yang pernah kami kerjakan masa di dunia, yang kecil maupun yang besar. Kalau yang kecil pun sudah tercatat, apalagi yang besar. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apa yang tercatat di dalam buku itu? Segala amalan manusia. Jadi yang dicatat itu adalah amalan yang kecil, yang saghir. Disebut yang kecil dahulu, baru yang besar, untuk memberikan warning, supaya jangan sekali-kali melecehkan perbuatan maksiat walau sekecil zarrah sekalipun, kerana ada rekodnya pada buku tersebut. Disebut yang kecil dahulu, apalagi yang kabirah, yang saghirah pun tercatat watmo yang besar. So ayat ini juga menjadikan dalil bahawa ilmu Allah begitu maha luas, hingga kita perlu waspada dan hati-hati. Apapun yang kita kerjakan, baik melalui mulut, melalui anggota badan, bahkan dalam hati sekalipun, Allah mengetahui. Innahu alimun bidzatis sudur. Ya, di dalam hati pun diketahui, apalagi lah di luar hati. Selanjutnya, berikutnya, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Poin berikutnya, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Para ahli tafsir, ulama mufassirin, ahli tafsir, mereka punya pandangan yang berlain-lainan tentang makna kursi ini. Kalau lihat dari footnote di bawah itu, sebagian ahli tafsir mengartikan kursi bermakna ilmu Allah. Ada pula bermakna qudrah, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara di dalam tafsir Al-Kashaf, Az-Zamakhsyari rahmatullahi alaih memberikan tafsiran wasi'a kursiyuhu ini pada 4 tafsiran. Yang pertama, betapa luasnya kursi Allah ini, sehingga dia lebih luas daripada langit dan bumi, untuk menyatakan kehebatan kursi Allah subhanahu wa ta'ala,
dicerna, difahami atau dibayangkan oleh otak manusia betapa luasnya kursiyus samawati wal ardh. Seperti mana dalam surah Az-Zumar, ya, dalam surah 39 ayat yang ke-67. Coba anda rujuk ayat itu. Qauluhu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'a qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Okay, menggambarkan tentang kebesaran kekuasaan Allah. Hanya dialah yang maha berkuasa pada hari kiamat. Jadi kursi Allah itu membentang begitu luas. Taib. Tanpa perlu kita ditasawur, imajinasikan atau digambarkan, untuk menunjukkan azamatullah, kekuasaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Az-Zamakhsyari, wasi'a kursiyyuhu bermakna wasi'a ilmuhu. Sangat luas ilmunya. Jadi kursi merujuk kepada keluasan ilmu, kata Zamakhsyari. Karena tadi sudah disebut ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Yang ketiga, wasi'a kursiyuhu ay wasi'a mulkuhu. Kerajaannya, kekuasaannya. Dalam bahasa manusia pun lambang kuasa kadang-kadang dirujuk pada kursi. Kalau bagi raja ataupun raja lah atau ratu, disebut apa kursinya tu? Singgasana. Throne itu kan tidak dirujuk melainkan pada raja, dan itu melambangkan apa? Melambangkan kuasa. Walaupun kadang-kadang tidak mestinya selalu singgah di sana. Kadang-kadang juga singgah di mana-mana. Tapi itu lambang. Coba kalau kita lihat apa yang Allah bagi tahu dalam surah An-Naml, kan? Seorang ratu, Queen of Saba. Apa yang dibawa oleh makhluk Allah dari Saba ke Palestin? Bukankah singgasananya? Singgasana Balqis yang dibawa menjadi lambang kekuasaan, menjadi syiar kuasa seorang raja ataupun ratu. Ini hanya dalam bahasa kita untuk kefahaman saja. Maka kalimah kursi bermakna mulkun, bermakna the kingdom of Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, apa yang diriwayatkan bahawa Allah Subhanahu wa taala khalaqa kursiyan, Allah menciptakan kursi, huwa baina yadayil arsh, dari hadapan arsh, okay, antara dia dan langit dan bumi, yaitu kursi walau sebegitu luasnya, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh, dibandingkan dengan arsh, dia begitu kecil sekali. Jadi arasy yang lebih besar sekali. Yang penting apapun juga maknanya, kita wajib beriman adanya arasy dan kursi. Seperti mana disebut di dalam Al-Quran, kalimah arasy disebut, demikian juga kalimah kursi. Kita tidak boleh mengingkari kewujudan keduanya, karena ia merupakan bukti tentang qudratullah Subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Malik rahmatullahi alaihi ditanya tentang kursi, maka kata beliau,
Mafhumnya, kursi itu sudah kamu ketahui arti kursi. Kemudian beriman kepadanya wajib. Bagaimana bentuknya kursi Allah itu? Majhul, tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, wassu'alu anhu bid'atun. Bertanyanya, bagaimana kursi Allah itu? How big? Dan sebagainya. Mungkin apa warnanya? Terbuat dari apa? Segala jenis pertanyaan-pertanyaan itu tidak patut dipertanyakan. Kita wajib mengimaninya bahwa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ini juga ada hubung kait dengan qudratullah, dengan ilmu Allah yang muhitun, segala yang meliputi segala sesuatu itu. Jadi ia menunjukkan azamah, keagungan, kekuasa. Dengan agung, ada orang yang mungkin punya kuasa, belum tentu dia punya azamah. Orang menta'zim dia. Jadi azamah itu merujuk kepada kedudukan, keagungan. Tentu di dalamnya ada segala bentuk sifat kamal ataupun sifat kesempurnaan. Dari awal sudah disebutkan antara kesempurnaan Allah, Allah Maha sempurna, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan seterusnya, sehinggalah ayat wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Jadi ini perkara yang ada hubung kait dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai ma'bud, Tuhan yang berhak disembah dan diibadati. Maka tidak ada tentu Tuhan yang dipertuhan oleh manusia yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Oleh itu, kenapa Tuhan-Tuhan yang lain itu tidak layak dan tidak patut untuk disembah dan ditaati? Karena memang mereka Tuhan-Tuhan yang dipertuhan oleh manusia sebenarnya Tuhan-Tuhan palsu yang tidak punya apapun juga. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Disebut as-samawat wal ard bagi kita sebagai manusia yang nampak makhluk Allah yang paling besar bagi kita ialah langit dan bumi ini. Kita perhatikan langit dengan segala apa yang ada padanya. Huge, luar biasa. Macam tidak ada apa? Tidak bertepi. Kalau kita pergi ke mana pun, subhanallah, langit yang sama. Dan tidak ada sebiji pun tiang untuk menyanggahnya supaya ia tidak runtuh. Subhanallahil karim. Itu baru yang nampak. Kadang-kadang kita kalau nampak, katalah ada awan yang sangat gelap sekali, diikuti dengan angin, diikuti dengan ribut, diikuti dengan petir dan sebagainya. Bagaimana perasaan kita? Betapa takutnya kita. Gerun, menakutkan. Itu baru hanya sedikit saja Allah tunjukkan. Apalagi kalau kita naik kapal terbang, kadang-kadang jalan di atas berlubang kan? Mungkin JKR belum repair jalan itu. Subhanallahil karim. Bagaimana perasaan kita? Tengah makan, nak minum, tiba-tiba jalan berlubang. Ya Rabbi ya Karim. Mungkin kadang-kadang melihat ya, di TV umpamanya adalah program tertentu yang menggambarkan tentang kecelakaan misalnya di airport ataupun di atas kapal terbang. Luar biasa. Begitu menakutkan. Ya Rabbi ya Karim ya. Itu padahal ya Allah betapa kita anggap kapal terbang tu Boeing dah berapa lah. Okey. Mungkin 7777 dan sebagainya lah. Tapi rasanya kecil sekali ketika berada di ruang udara itu. Subhanallah amma yusyrikun. Demikian sifat Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Dan ini juga ayat ini ada hubungan dengan akidah. Allah Al-Mudabbir, dia yang mentadbir, yang mengurus seluruh makhluk. Ilmunya yang maha luas itu tentu punya kuasa untuk mentadbir, untuk mengurus. Dan setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah tentu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala kemanapun dia, dimanapun makhluk itu ada. Demikian ilmu Allah itu sangat begitu luas. Berbeza dengan ilmu kita. Kadang-kadang kita banyak yang kita ada benda-benda yang kita tidak record barangkali. Yang sudah terrecord pun kadang-kadang mungkin kita lupa.
Nah, bagaimana sebuah enjin umpamanya yang begitu besar boleh tidak diketahui dia keluar misalnya kan? Itu kelemahan ilmu manusia ya. Okey, bagaimana enjin yang tak ada sayap boleh terbang. Itu kan menunjukkan bahawa ilmu manusia sangat lemah sekali dan terhad. Subhanak ya karim. So, oleh itu sekali lagi, inilah sifat-sifat Allah yang dia ilahun wahidun alladzi la ilaha illa huwa wahdahu la syarikalah. Kemudian poin berikutnya wala yauduhu hifdhuhuma, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Apa maksud keduanya itu? Langit dan bumi. Wala yauduhu hifdhuhuma, subhanallahil karim. Karena Allah itu yang wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh itu, maka bagaimana mungkin akan terasa berat bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara, menjaga keduanya. Nah, ini juga menunjukkan kepada qudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal makhluk itu bagi kita begitu huge, langit dan bumi dan segala apa yang ada padanya dari berbagai jenis makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak merasa keberatan untuk mentadbir, mengurus makhluk, untuk memberi rezeki kepada makhluk, mengatur rezeki mereka, mengatur kehidupan mereka, mengatur habitat di mana tiap-tiap makhluk ada tempatnya yang tersendiri yang dia boleh survive di situ. Subhanallahil karim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu tidak terasa berat dipelihara oleh Allah kerana ilmu Allah tadi yang meliputi segala sesuatu. Allah yang punya kekuasaan yang amat sangat luas. Ilmunya begitu luas, kemudian azamah keagungannya pun begitu hebat sekali. Maka wala yaudu hifdhuhuma. Untuk menjaga dan memelihara bagi kita manusia bukan hanya merujuk pada perkembangan fizikal kita atau apa-apa yang kita perlukan untuk hidup di dunia ini, misalnya rezeki dalam berbagai bentuknya, tapi juga termasuk untuk mengatur manusia bagaimana supaya hidup manusia ini benar-benar mengikuti seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Oleh itu antara lain Allah menurunkan manhaj atau sistem untuk mengatur hidup manusia supaya manusia benar-benar menjadi makhluk Allah yang terbaik, benar-benar mampu menjalankan fungsinya sebagai khalifah Allah di atas muka bumi. Diturunkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim bagi kita sekarang ini. Jadi diatur oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan manusia. Maka tidak ada satu sistem yang sesuai untuk memandu kehidupan manusia melainkan Al-Quranul Karim. Tidak ada yang mengetahui tentang apa yang paling sesuai dan layak untuk manusia kecuali Rabbu manusia, kecuali Allah lah sang pencipta. Tidak ada sesuatu yang akan membawa kebahagiaan kepada kehidupan manusia di dunia dan akhirat melainkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk wala ya'udu hifdhuhuma itu di dalamnya kan, di atas muka bumi ini ada manusia. Maka Allah tidak merasa keberatan untuk mengatur, memberikan peraturan kepada manusia. Siapa yang mengikutinya, maka dia akan selamat hidupnya. Dijamin oleh Allah, fala yadhillu wa la yashqa. Kan? Itu jaminan dari Allah, fala yadhillu wa la yashqa. Sebaliknya bagi mereka yang turn away daripada sistem yang ditetapkan oleh Allah, maka pasti hidupnya celaka, na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan lupa itu, bahawa kita juga makhluk Allah seperti makhluk yang lain amat sangat tertakluk pada undang-undang, peraturan dan sistem yang telah ditetapkan oleh Allah. Bila manusia keluar saja daripada sistem Allah, maka akan mengakibatkan kemusnahan. Kemusnahan manusia merujuk kepada keruntuhan moral. Okay? Keruntuhan moral. Soal itu ketika Allah mengatur semua makhluknya sesuai dengan ilmu yang maha luas, tiap-tiap makhluk yang diciptakan diatur oleh Allah. Kehidupan habitat mereka, makanan mereka,
berapa lama mereka akan hidup, di mana mereka mesti tempat mencari makan. Kalau makhluk semuanya itu diatur demikian, demikian juga manusia. Manusia pun seperti itu. Maka banyak sekali dalam suratul An'am, antara lain umpamanya, mafhum sebuah ayat, mafhumnya, tidak ada seekor pun burung yang terbang di atas angkasa atau di atas ruang udara itu, melainkan ia seperti kamu. Illa umamum mithlukum. Tak ada hubung kait dengan kita. Bagaimana untuk manusia ini mengkaji? Ikutilah saja apa yang telah diturunkan oleh Allah, niscaya manusia selamat. Seluruh makhluk telah ikut, tunduk, patuh pada apa yang ditetapkan oleh Allah. Hanya satu saja makhluk yang degil, yaitu manusia. Kebanyakan di kalangan manusia mengikut kehendak mereka sendiri. Okey, yaitu ada kelemahan pada diri manusia. Satu, dorongan nafsu dari dalam yang disebut fujur. Keduanya, gangguan dari musuh manusia, yaitu syaitan. Maka bila keduanya ini berfungsi, na'udzubillah, manusia akan lebih sesat daripada binatang. Sebaliknya, apabila manusia mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah, baik yang menyangkut, yang ada hubung kait dengan perkembangan fizikalnya, mentalnya, habitat kehidupannya, ataupun spiritualnya, maka manusia akan menjadi, subhanallah, ahsanu taqwim. Okay? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tetapi jika manusia keluar dari sistem Allah, thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Jadi kemuliaan manusia pada sisi Allah ialah kerana iman dan amal salehnya. Kalau manusia tidak beriman kepada wahdaniyatullah, tidak beriman pada apa yang dibawa oleh Rasul, maka manusia akan menjadi makhluk yang asfala safilin. Tidak ada harga. Bahkan hidup mereka akan lebih teruk dibandingkan dengan an'am atau binatang ternak. Sebaliknya manusia, jika benar-benar mengikuti dan mematuhi apa yang dikehendaki oleh Allah, dia akan menjadi akan termasuk salah seorang dari makhluk Allah yang sangat hampir kepada Allah, yang disebut al-muqarrabun. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW berhadapan dengan Allah secara langsung tanpa ditemani oleh Jibril alaihissalam, menunjukkan bahawa manusia akan lebih hebat daripada malaikat. Sebab malaikat kalau hebat, malaikat itu hebat dan dekat kepada Allah kerana mereka tidak punya nafsu. Nah, sedangkan manusia ada fujur, dan ada juga takwa. Kalau ia mampu mengawal yang fujur menjadi nilai yang baik saja, maka subhanallah, dia akan menjadi makhluk yang begitu hampir kepada Allah. Dan sebaliknya, jika manusia memperturutkan hawa nafsu dan pujuk rayu syaitan, maka tempatnya di dalam neraka jahannam, na'udzubillah min dzalik. Jadi manusia ini ada dua elemen positif dan juga negatif. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Terserahlah kepada mereka. Namun Allah memberikan formula bagaimana nak menjadi manusia terbaik dan bagaimana menjadi manusia yang jahat, dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Segala-galanya ada. Ini jalan yang akan membawa kepada keselamatan, kejayaan, keberuntungan menuju syurga Allah, dan ini pula jalan yang akan membawa kepada kesengsaraan, kebinasaan, kecelakaan, dan berada di dalam azab yang menghinakan di akhirat. Semuanya dijelaskan secara terperinci, dan pilihannya terserahlah kepada manusia. Sebenarnya Allah menginginkan setiap manusia memilih jalan yang benar. Namun apabila kemudian ada di antara mereka menzalimi diri mereka sendiri, di akhirat akan dihumbankan ke dalam neraka jahannam. Jangan salahkan Allah, itu merupakan keadilannya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan Rabbmu sekali-kali tidak pernah menganiaya hamba-hambanya.
Tadi di dalam surah Al-Kahfi pun sudah kita baca, wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu sekali-kali tidak akan menzalimi seseorang pun, kerana Allah ghaniyun 'anil 'alamin, maha kaya daripada makhluk. Dia tidak punya keperluan apa-apa. Tak ada keperluan bagi Allah untuk menganiaya makhluknya. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tidaklah kami menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Perbuatan zalim itu yang paling tinggi sekali, yang ranking yang pertama ialah menduakan Allah. Jelas itu. Dalam surah Luqman ayat 13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'azim. Itu yang pertama, kezaliman. Itu termasuk jarimah, dosa yang besar. Kemudian yang kedua ialah kufur, mengingkari kebenaran setelah kebenaran itu sampai kepada mereka atau disampaikan, dijelaskan oleh para Rasul alaihi wassalatu wassalam, tapi mereka selalu mengingkarinya. Maka mereka juga ada melakukan kezaliman. Dan Allah tidak akan pernah mengazab mana-mana makhluk, sehinggalah Allah mengutus seorang Rasul untuk menjelaskan manhaj Allah itu. Ini kaidah di dalam agama kita. Dalam surah 17 ayat 15 yang selalu kita rujuk. Pada surah Al-Isra ayat yang ke-15 Allah berfirman, di situ, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi mereka yang kufur berarti telah melakukan kezaliman. Mengingkari kufur itu mengingkari kebenaran, mengingkari al-haqqa. Nah, orang musyrikin dan orang kafir memang mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Kebenaran yang ada itu mereka benci kepada kebenaran, diingkarinya kebenaran itu. Itulah perbuatan zalim. Wajar kalau kemudian di akhirat mereka akan dihumbankan ke dalam neraka jahanam selama-lamanya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian kufur bukan hanya dalam konteks tadi mengingkari kebenaran. Kufur yang paling ringan di antara kufur-kufur yang lain ialah kufur nikmat. Kufur nikmat sekalipun dalam konteks bukan ada hubung kaitan akidah, nikmat material umpamanya misused of the nikmat-nikmat tersebut tetap diberi amaran oleh Allah dengan azab yang pedih. Dalam surah 14 ayat yang ke-7, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu mengkufuri nikmat-nikmat yang telah aku anugerahkan kepada kamu, ketahuilah oleh kamu, sesungguhnya azabku itu amat sangat pedih sekali. Jadi yang namanya kekufuran pasti diancam dengan azab api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Baik, itu yani zulmun. Kemudian zalim juga bermakna maksiat. Dan siapa saja yang disobey Allah, meninggalkan apa yang diperintah atau melakukan apa yang dilarang, maka termasuk zalim, menzalimi diri sendiri. Allah memberitahukan pada kita di dalam Al-Quran bagaimana ayah dan ibu kita telah menzalimi diri mereka sendiri dengan cara melanggar larangan Allah. Maka mereka setelah mendapat wahyu dari Allah tata cara macam mana nak bertaubat kepada Allah, antara lain mereka mengatakan atau berdoa kepada Allah seperti yang Allah bagi tahu pada kita dalam surah 7 ayat 23. Qala, kedua-duanya Adam dan Hawa berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami,
Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Apa maksud di situ zalim? Maknanya zalim tadi dia disobey Allah, maksiat, disobedient terhadap Allah, yaitu dengan cara melakukan apa yang ditegah. Itu perbuatan zalim. Jadi sekali lagi bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak akan berlaku zalim kepada hamba-hambanya, antara lain untuk manusia Allah mengutus para rasul kepada mereka, dan bagi tiap-tiap rasul dibekali sebuah kitab suci untuk memandu manusia supaya mereka menjalani kehidupan dengan penuh bahagia di dunia dan juga di akhirat. Dan manhaj, satu-satunya manhaj yang membawa ke jalan itu hanya apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi Allah tidak akan merasa, tidak akan merasa berat memelihara kedua-duanya, langit dan bumi, dan apa saja yang ada pada makhluk-makhluk lain yang ada di langit dan juga yang ada di atas muka bumi atau bahkan di bawah muka bumi. Dan kemudian Tuhan yang bersifat seperti itu semuanya juga mensifati dirinya dan menamakan dirinya wa huwa al-ali. Allah itu maha tinggi, al-muta'ali. Allah maha tinggi daripada apa? Al-andad, daripada partnership, daripada sekutu. Dan Allah juga maha tinggi sifatnya, kekuasaannya, daripada al-ashbah ataupun daripada penyerupaan. Maksudnya walam yakul lahu kufuwan ahad, ya, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala seorang pun, dan tidak ada mana-mana makhluk yang boleh atau yang layak dijadikan sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tu al-ali, maha tinggi zatnya, sifatnya, kekuasaannya, ilmunya, dan segala-galanya. Al-ali, Allah maha agung di atas segala sesuatu, tidak dapat dicerna melalui akal fikiran kita yang cetek ini. Kita tidak tahu hakikatnya, kerana Allah Subhanahu wa taala juga menamakan dirinya Al-Kabir. Allah menamakan dirinya Al-Muta'al. Salah satu nama daripada Allah ialah Al-Muta'al, yang maha tinggi. Al-Ulu, Uluwun, Al-Ali, rutbahnya ulu maknanya maha tinggi. Al-Uluwu, Uluwun pada apa? Pada qudrah. Uluwun pada ilmu. Uluwun pada manzilah, kedudukan dalam segala bentuk ulu. Kemudian Al-Azim, Allah maha agung, maha besar, maha agung dan maha besar. Dan keagungan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, dan kita tidak dapat membayangkannya ataupun meliberatekanlah lebih daripada apa yang Allah bagi tahu kepada kita di dalam kitabnya ataupun di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, demikian surah yang agung ini wajar dia disebut sebagai a'zamu ayatil Quran, seagung-agung ayat Al-Quran, yaitu ayat kursi, kerana seluruh kalimah-kalimahnya menjelaskan siapakah Allah itu. Di sini dijelaskan Allah itu sifatnya, nama-namanya, keagungannya, ilmunya, dan segala-galanya. Dan menunjukkan juga kepada kesempurnaan, betapa maha sempurna Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu Allah menafikan orang-orang musyrikin yang telah menjadikan berhala-berhala mereka sebagai syarikun, sebagai sekutu bagi Allah dalam ibadah. Tidak layak dijadikan sekutu bagi Allah. Atau menafikan juga pandangan orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan Uzair itu anak Allah. Orang Kristen mengatakan Al-Masih itu anak Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Tidaklah layak Tuhan itu punya anak. Sebab kalau dia punya anak menunjukkan dia lemah. Satu masa dia akan mengharapkan anaknya supaya better than him. Berarti menunjukkan dia itu lemah dan tidak layak. Allah Subhanahu wa taala
mempunyai anak, lam yalid wa lam yulad. Allah tidaklah melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Itu bukan Tuhan yang sifatnya seperti itu. Okey, ataupun dalam bentuk-bentuknya yang lain yang Allah disekutukan oleh manusia. Jadi ayat ini menjelaskan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan sesuatu dengannya. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka katakan tentangnya, seperti dikatakan oleh orang-orang Yahudi atau orang Kristen. Dan maha suci Allah dari sifat-sifat kekurangan. Sebaliknya Allah Al-Aliyyul Azim, yang maha tinggi lagi maha agung. So itulah kehebatan ayat kursi. Maka ayat ini banyak fadilatnya sebagaimana yang telah kita sebut sebelum ini. Maka kita fahami dan dalami terus-terusan untuk memahami lebih lanjut tentang kandungan ayat ini. Kenapa ayat kursi menjadi salah satu ayat yang umumnya umat Islam mengetahui, membacanya, bahkan menggantungkannya di rumah-rumah mereka sebagai hiasan dan sebagainya, kerana sebetulnya kontennya itu. Inilah dia hakikat Allah, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Jadi tidak cukup hanya sekadar mengakui Allah sebagai pencipta alam jika tidak diikuti dengan tauhid uluhiyah atau dengan peribadatan. Sekalipun orang-orang musyrikin mereka mengetahui Allah sebagai Rabbul Alamin, mereka menyebut dan menggunakan nama Allah, tapi penyebutan tersebut sebenarnya tidaklah memberi manfaat sedikit pun, kerana Allah tidak hanya untuk disebut, tapi untuk ditaati, dipatuhi. Oleh itu orang-orang musyrikin sekalipun mereka menyebut-nyebut nama Allah, bahkan kalau bersumpah pun dengan nama Allah, musyrikin Makkah ketika itu, tetap mereka adalah orang-orang yang musyrikun. Wa ma yu'minu aktsaruhum illa wa hum musyrikun. Dalam ayat yang pernah kita rujuk, surah 12:106. Dan tidak beriman mereka itu, kebanyakan mereka melainkan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hanya mengatakan lafzul jalalah tanpa diikuti dengan ketaatan, kepatuhan dan ubudiyah kepadanya, maka dia akan menjadi ashabun nar. Na'udzubillah min dzalik. So itu sajalah untuk menyempurnakan ayat yang agung ini, yang merangkumi segala rububiyatullah, uluhiyatullah, sifat dan asma'nya ada di dalam satu ayat ini. Jadi pembahagian atau adanya tauhid rububiyah, uluhiyah, sifat dan asma itu bukanlah oleh manusia pembahagian itu. Memang ada penjelasannya di dalam ayat yang satu ini. Di dalam surah Al-Fatihah lagi jelaskan kenapa mesti ada orang yang rigid sangat, yang tidak suka adanya pembahagian tauhid kepada tauhid rububiyah, uluhiyah, sifat dan asma. Satu ayat ini sudah cukup menjelaskan ketiga-tiga prinsip akidah itu. Wallahu a'lam. Ada masa beberapa minit. Ada siapa yang ingin bertanya tentang ayat kursi ini? Tafadhali, silakan. Bagaimana ayat ini yang boleh kita gunakan untuk menghadau hantu syaitan, jembalang dan yang sama waktu dengannya. Tapi yang pertama sekali kita masih selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Itu yang pertama sekali. Bila kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah, maka iblis sudah bagi tahu di dalam Al-Quran, Allah memberitahukan dia pun akan surrender. Tidak mungkin dia akan dapat mengganggu orang seperti itu. Dan Allah juga memberitahukan kepada kita dalam Al-Quran bahawa Allah akan menjaga, memelihara orang yang bertakwa. Kemudian yang berikutnya, fahami ayat ini. Kemudian hendaknya ayat yang kita baca ini
dapat meneguhkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang fadilatnya kita sudah sebut sebelum ini, tidak hanya sekedar membaca tapi dengan penuh keyakinan yang tidak berbelah bagi. Tidak hanya membacanya. Dalam salah satu riwayat tentang ayat kursi ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia pernah melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa malam tadi dia mimpi ada yang mengajar ayat kursi ini. Okey? Apa kata Rasulullah? Ayatnya benar tapi si pengajar itu penipu. Siapa yang mengajarnya? Syaitan. Jadi rupanya syaitan pun dia bukan hanya hafal, tapi dia pun mengajar pula. Okey, sama ada dia ada tauliah atau tidak itu isu lain. Okey. Kemudian di antara fadilatnya sudah kita baca sebelum ini. Nabi sudah bagi tahu agar kita antara lain yakni membacanya setelah salat fardu, kemudian membacanya menjelang tidur, itu mesti kita baca, dan ada encouragement dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah lah yang menghalau yakni iblis, syaitan, jembalang, mambang atau bambang atau apa-apa namanya. Okey, Allah yang menghalau bukan kerana ayat ini. Kerana mungkin ada juga orang yang tetap membaca ayat ini tapi diganggu juga oleh syaitan. Boleh jadi dia hanya sekedar di bibir, sementara hatinya tidak solid dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu jangan heran kalau ada orang yang bagi tahu bahawa mungkin saja, ya wallahu alam, kadang-kadang bomoh pun juga membaca kononnya ayat Quran. Boleh jadi, kan? Jangankan bomoh, kalau iblis pun mengajar. Jadi masalahnya bukan soal ucapan tadi, tapi keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ta'awudzat yang Allah bagi tahu kepada kita di dalam Al-Quranul Karim agar kita tidak diganggu oleh syaitan, seperti mana yang kita sudah perincikan sebelum ini. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah, innahu huwas samiul alim. Itu sudah kita baca ayatnya. Demikian juga hendaknya kita menghiasi rumah dengan membaca Al-Quran, bukan dengan tulisan kaligrafi Al-Quran, tapi membaca di dalam rumah itu Al-Quranul Karim. Kita sudah baca ayatnya atau hadisnya secara khusus yang menerangkan fadilat suratul Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah ada ayat kursi, bahawa syaitan tidak akan masuk ke dalam rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Dan surah Al-Baqarah di dalamnya ada ayat kursi, ayat yang paling agung dan termulia. Taib, masing-masing orang ada peluang untuk melakukan seperti itu. Fadhal. Ustaz, bila kita melalui ayat-ayat seperti ini yang ada kursi dan juga ada tangan dan kaki, Ya. boleh tidak kita akan berhadapan dengan sebenarnya kawan awam, Ya. ustaz-ustaz yang menuduh mutasimah lah, apalah. Ya. Jadi bagaimana kita yang di bawah ni menghadapi sikap kita dalam masalah ini, adakah kita mengambil sikap diam dan tidak membicarakan tentang hal tersebut, ataupun kita kalau kita nak jawab macam mana kita nak explain. Baik. Di dalam Al-Quran, apa yang saya ingat, surah Ali Imran ayat 7, ayat-ayat Al-Quran ini terbagi kepada dua. Ada ayat muhkamat, ada ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat muhkamat lebih banyak, lebih jelas, lagi mudah dibandingkan dengan ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat jumlahnya terlalu sedikit. Keduanya dia ada hubung kait dengan keimanan, akidah. Dan ayat-ayat mutasyabihat mostly ada hubung kait dengan perkara yang gaib, perkara yang unseen, yang tidak nampak. Dan di antara perkara-perkara yang tidak nampak,
ranking pertama ialah Allah. Allah Subhanahu wa taala, dia adalah ghaib bagi kita. Okey, alimul ghaib wasyahadah. Kita tidak nampak Allah Subhanahu wa taala dengan mata kasar ini. Itu dalam rukun iman yang 6, yang pertama kali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang mukmin, antara ciri orang yang bertakwa, orang mukmin ialah alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, ayat-ayat mutasyabihat ada hubung kait dengan mughayyabat. Dan ada hubung kait, ranking pertama mutasyabihat itu ialah dengan Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah, azamatullah, sifat dan asma Allah. Zat Allah Subhanahu wa taala tidak diketahui. Tidak ada yang tahu tentang zat Allah melainkan Allah sendiri. Lalu Allah memberitahukan kepada makhluknya tentang dirinya melalui firman-firmannya yang dibacakan oleh Rasul di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana sikap manusia terhadap ayat tersebut? Allah menyatakan, apa dia ayatnya? Tentang ayat-ayat mutasyabihat ini, di antara manusia ada mentakwilkan. Sedangkan warrasikhuna fil ilmi yaqulun amanna kullun min indi rabbina. Okay. Kalau kita baca coba ayat tadi, rujuk lagi surah 3 ayat 7 itu. Apa bunyi ayat ini situ? Muhkamat, Ummul Kitab wa ukharu mutasyabihat. Kemudian Ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu warrasikhuna fil ilmi Baik. Jadi manusia di sini dalam memahami mutasyabihat ada dua. Kelompok yang pertama, fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Orang-orang yang di dalam hati mereka ada apa? Zaygh, condong pada kesesatan. Okey. Na'udzubillah dari memiliki hati seperti ini. Karena hatinya seperti itu, maka apa yang dia akan ikuti? Dia akan fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Mereka hanya mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Tujuan mereka apa? Ibtigha' al-fitnah. Untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari ta'wilnya, wa ibtigha' ta'wil. Nah, ada jenis orang yang menghabiskan masanya, usianya hanya untuk mengorek-ngorek, berusaha untuk memahami yang mutasyabihat. Yang padahal ayat itu hanya wajib diimani, bukan untuk dikorek dan didalami. Karena dia tidak akan ke mana. Sementara ayat mutasyabihat mereka abaikan. Ayat yang mutasyabihat jauh lebih banyak pada surah-surah Madaniyah. Tapi diabaikan. Ada kecenderungan orang di masyarakat muslim yang lebih mendahulukan mengkaji ayat-ayat mutasyabihat daripada yang ayat-ayat yang muhkamat yang jelas. Ayat muhkamat yang baru diketahui oleh kita terutamanya baru sedikit sekali. Ayat-ayat hukum itu baru sedikit sekali. Kalau kita sebut hukum hanya sekedar ibadah mahdhah, dari salat sehingga haji. Yang lainnya ayat mahkamah seperti ada hubung kait dengan jenayah umpamanya. Okey. Ayat mahkamah yang ada hubung kait dengan al-ahwal asy-syakhsiyah, pembinaan sebuah rumah tangga. Itu kan sudah ayatnya semuanya ayat mahkamah. Yang itu diabaikan sebagai satu contoh saja. Yang jenayah jelas itu nampak sangat diabaikan. Hampir tidak ada satupun ayat mahkamat yang ada hubung kait dengan jenayah yang kita implementasikan. Tidak ada satupun.
Nah, ini menunjukkan bahawa ada, tetapi dalam soal-soal ayat mutasyabihat, mereka dalami, menghabiskan usia. Ada satu perbincangan saya pernah mengikutinya dahulu di sebuah pengajian tinggi, very deep. Kita masuk ke dalam begitu gelap, tak ada tidak ada cahaya. Akhirnya kita tak boleh keluar lagi. Gelap. Untuk apa membincangkan benda yang mutasyabihat? Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak meletakkan diri mereka masuk ke dalam dunia yang mutasyabihat. Jadi itu orang yang ada dalam hatinya zaighun. Untuk apa ditakwilkan? Wabtigha, mereka tujuannya untuk mencari fitnah. Keduanya mencari takwil. Padahal wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwil ayat mutasyabihat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak jelas di sini. Dinafikan oleh Allah. Ada orang atau makhluk yang mengetahui tentang makna ayat mutasyabihat illallah. Oleh itu sikap ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmunya, orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah ilmu yang sahih, nikmat, rahmat kepada mereka, yaqulun, mereka mengatakan amanna bihi, kami beriman dengan ayat-ayat tersebut, ayat-ayat mutasyabihat. Kullu min indi rabbina, kami juga mengimani ayat-ayat muhkamat karena semuanya datang dari sisi Rabb kami. Inilah yang benar sikap itu. Ar-rasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi. Karena ayat-ayat mutasyabihat sebagaimana disebut tadi ada hubung kait dengan mughayyabat, perkara itu hanya diimani. Diimani secara general. Jadi kita tidak boleh kita avoid untuk membincangkan ayat mutasyabihat karena ada ayat yang di dalam Al-Quran. Cuman sikap kita mesti mengatakan bahawa amanna bihi kullu min indi rabbina. Jadilah termasuk orang-orang ar-rasikhuna fil ilmi. Kalau Nabi sendiri tidaklah mendetailkan perkara-perkara mutasyabihat, umpamanya yang ada hubung kait dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah berfirman yadullahi fawqa aydihim. Umpamanya tentang kursi tadi. Allah juga ada mata, ada melihat. Allah juga mendengar. Tapi sesuai dengan Rabb, dengan Allah sebagai Rabbul Alamin. Sebagaimana Imam Malik rahimahullah selalu menjawab bahawa tangan atau telinga atau mata kamu sudah tahu maknanya. Dari sudut apa? Bahasa. Hakikatnya bagaimananya? Wallahu a'lam. Di luar kemampuan kita. Kemudian beriman kepadanya adalah wajib. Dan bertanyanya adalah bid'ah. So kadang-kadang kita harus faham bahawa dari sudut bahasa saja dalam hal yang ada hubung kait dengan zat Allah. Tangan kita tahu itu tangan. Saya duduk di atas kursi yang ada tangan kursi ini. Ini sebut tangan kursi kan? Saya ada tangan, kursi pun ada tangan. Tidak berarti hakikat tangan saya dengan kursi itu sama. Hanya dari sudut bahasa. Anda ada telinga, kuali Anda ada telinga. Saya tidak boleh mengatakan Anda sama dengan kuali. Tidak mungkin. Tapi dari sudut telinga, ya sama. Hakikatnya berbeza. Mudah saja. Jadi kita imani saja. Seperti itu. Hanya untuk diimani ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, kita serangkan seperti mana yang kita tahu dalam Al-Quran atau Sunnah Nabawiyah. Ini salah satunya. Umpamanya, orang yang membincangkan sifat-sifat Allah dengan akal fikiran melalui falsafah, itu mereka very deep. Lalu mereka akan mentakwilkan kerana bimbang dari mensifati Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk, maka kemudian mereka bagilah takwil-takwil yang lain, makna-makna yang lain. Lalu siapa yang memberitahukan kepada mereka untuk ditakwil? Sedangkan Rasul tidak mentakwil. Kalau ada orang yang mentakwil sedangkan Rasul tidak, kita bimbang orang yang mentakwil itu akan menempatkan dirinya lebih tahu daripada Rasul tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. So ini kita tidak menerima hal itu. Para sahabat Rasul tidak mengajar para sahabat untuk mentakwil. Jadi yang mentakwil sifat-sifat Allah ialah orang-orang yang datang kemudian. So dalam salah satu pertanyaan pun seperti itu.
So saya bagi tahu bahawa saya rujuk surah 3 ayat 7. Okey, saya katakan kepada mereka bahawa la ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Itu yang kita selamat, dan itu yang harus kita fahami. Walaupun orang-orang tersebut mengatakan bahawa kita di sini, kita di sini begitu selanjutnya. Tapi bagaimana kita di akhirat, saya kata. Kemudian adakah kita di sini akan selama-lamanya? Bagaimana kita bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala? Jadi itulah, kita tidak boleh avoid dari membincangkan itu. Karena kalau kita avoid, kita bimbang menafikan ayat Al-Quran. Sedangkan dalam ayat Al-Quran ada, dalam hadis Rasul pun ada. Lalu kita menjelaskan apa adanya tanpa ta'til, tanpa menafikan, tanpa memberikan ta'wil, tanpa mentakyif bagaimana, menjelaskan bagaimananya, tanpa tamthil, tanpa juga memberikan perumpamaan atau tashbih menyerupakan. Kita beriman pada apa yang Allah bagi tahu pada kita di dalam kitabnya, atau yang dibagi tahu Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Orang menerima dan tidak, terserahlah kepada mereka. Wallahu a'lam.